Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Payanagiri, nomor absen 11, kelas 10 MIPA 5. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi geometri bidang datar, matematika peminatan. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan peta konsep dari geometri bidang datar. Yang pertama, ada pengertian titik, pengertian garis, pengertian bidang, dan aksomia garis dan bidang. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian titik terlebih dahulu. Titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai ukuran. Titik biasanya dituliskan berupa noktah dan diberikan nama dengan huruf kapital. Titik A, titik B, dan titik C, dan seterusnya. Kalian bisa lihat gambar titik di bawahnya. Itu merupakan salah satu titik atau gambar titik. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Misalkan garis AB menghubungkan titik A dan titik B dalam kurung, atau panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Kalian bisa lihat gambar garis di bawah pengertian garis. Garis AB dari pertama hingga terakhir itu disebut dengan garis AB. Kemudian yang kedua, AB dan A dan B itu disebut dengan ruang garis. Dan yang ketiga, A berakhir di B itu disebut dengan sinar garis. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik lebih dari 2 buah titik dan terbatas oleh beberapa ruas garis. Misalkan bidang persegi ABCD membuat titik A, B, C, D dan titik-titik yang dibatasi AB, BC, CD, dan AD. Kemudian saya akan menjelaskan aksioma garis dan bidang. Aksioma itu ada 2. Yang pertama ada aksioma 1. Aksioma 1 adalah aksioma 1 melalui 2 titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Kalian bisa melihat gambarnya di bawah pengertian aksioma 1. Garis A dan B itu miring. Kemudian yang kedua, aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. AB garisnya lurus. Kalian bisa lihat gambarnya di bawah pengertian aksioma 2. Kemudian ada yang terakhir, aksioma 3. Melalui 3 buah titik sebarang dalam kurung ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Berarti tidak ada garis di A, B, dan C. Kalian bisa lihat gambarnya di bawah pengertian aksioma yang ketiga. Kemudian bagian peta konsep yang kedua, saya akan menjelaskan kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis.
Pertama, saya akan menjelaskan titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Dapat dilalui oleh garis. Kalian bisa lihat gambarnya di samping kanan pengertian titik terletak pada garis. Garis B. Titik B terletak pada garis B. Kemudian saya akan menjelaskan titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah pengertian titik terletak di luar garis. Titik C terletak di luar garis H. Kemudian saya akan menjelaskan kedudukan titik terhadap bidang, titik terletak pada bidang, dan titik terletak di luar bidang. Titik terletak pada bidang. Dikatakan titik terletak pada bidang, yaitu sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Dapat dilalui oleh bidang. Kalian bisa melihat gambarnya di sebelah pengertian titik terletak pada bidang. Titik B terletak pada bidang A. Titik B terletak pada bidang A. Kemudian saya akan menjelaskan titik terletak di luar bidang. Titik terletak di luar bidang dikatakan sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Gambarnya kalian bisa lihat di sebelah kanan pengertian titik terletak di luar bidang. Titik D terletak di luar bidang A. Nah, materi sudah berakhir. Di sini ada latihan soal yang saya akan berikan kepada kalian. Perhatikan kubus ABCD dan EFGH di bawah ini. Garis BD bersilang dengan garis BD bersilang dengan garis AFH, BBF, CAC, DEG, dan EHB. Kemudian latihan soal yang kedua. Tentukan titik-titik yang terletak pada garis AB. Dan kedua, titik-titik yang di luar garis AB. Dan yang ketiga, tentukan titik-titik yang berada di luar bidang ABCD. Itu saja dua buah soal yang sudah saya berikan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sesi tanya jawab, apakah dari materi yang saya jelaskan tadi ada yang ingin bertanya? Saya akan membuka sesi tanya jawab dan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.